Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menyingkapkan tabir hati hamba-hamba pilihannya, agar mereka mampu melihat keindahannya, walau hanya melalui cermin hati yang bening. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi cahaya bagi alam semesta, penerang bagi hati yang gelap, dan jalan bagi mereka yang rindu akan pandangan kasih Allah. Sahabat Laila Robbi yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa di balik setiap hembusan napas ada rahasia kehadiran Allah yang begitu lembut menyapa? Bahwa di balik setiap cahaya yang menembus hati, sesungguhnya ada sinar kasih dari Zat yang Maha Indah. Itulah makna Ruyatullah. Melihat Allah bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang telah dibersihkan dari debu dunia. Allah berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surat An-Najm ayat 11. Hati seorang mukmin ibarat cermin. Jika cermin itu bersih, maka yang tampak di dalamnya adalah bayangan cahaya Allah. Namun, jika tertutup debu nafsu dan cinta dunia, maka cahaya itu takkan pernah terlihat. Maka, marilah kita sucikan hati agar mampu melihat keindahan Allah melalui setiap nikmat, setiap ujian, dan setiap detik kehidupan yang kita jalani. Sahabat Laila Robbi, dalam kitab Sirrul Asrar, pasal 9 Tuan Syekh menjelaskan, melihat Allah Ta'ala itu ada dua bentuk. Pertama, melihat keindahan Allah, Jamalullah, di akhirat tanpa perantara cermin hati. Dan kedua, melihat sifat-sifat Allah di dunia melalui perantara cermin hati, yaitu dengan penglihatan mata hati, Al-Fuad, dari pantulan cahaya keindahannya. Allah Ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surat An-Najm ayat 11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin al-mukmin. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun maksud dari kata mukmin yang pertama maksudnya adalah hati seorang mukmin, sedangkan kata mukmin yang kedua adalah Zat Allah yang bersifat Al, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara. Surat Al-Hasyr ayat 23. Orang yang melihat sifat-sifat Allah di dunia, niscaya akan melihat Zatnya di alam akhirat, tanpa perlu bertanya dengan cara bagaimana ia melihatnya. Melihat sifat-sifat Allah seperti inilah yang kerap diceritakan atau dituturkan oleh para wali, sebagaimana perkataan Umar Ibnul Khattab, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Demikian pula perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat dengan mata hati. Semua penyaksian, musyahadah, di atas adalah penyaksian atas sifat-sifat Allah. Ini seperti orang yang melihat cahaya matahari yang bersinar dari sela-sela lubang yang tidak tembus, atau dari dinding yang serupa dengannya. Maka, boleh-boleh saja dia berkata, aku melihat matahari. Sekalipun itu secara umum, atau menggeneralisir apa yang ia lihat. Allah Ta'ala telah memberi perumpamaan dalam kalamnya mengenai gambaran sifat-sifatnya. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Surat An-Nur ayat 35. Kalangan sufi mengatakan, al-misikah, lubang. Di sini maksudnya adalah hati seorang mukmin, sementara al-misbah, pelita yang menerangi lubang hati adalah rahasia mata hati, sirri al-fuad, yaitu ruh sultani. Adapun az-zujajah adalah mata hati, al-fuad, ia disifati seperti mutiara karena kemilau cahayanya yang bersinar. Kemudian Allah
menjelaskan mengenai sumber penerang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di ayat yang sama, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Surat An-Nur ayat 35. Itu adalah pohon talqin, sementara tauhid orang khusus keluar dari lisan suci tanpa perantara. Dalil bahwa Nabi Muhammad sebetulnya telah menerima Al-Quran secara utuh sebelum diwahyukan oleh malaikat Jibril adalah firman Allah, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surat An-Naml ayat 6. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendahului malaikat Jibril dalam menerima wahyu hingga turun ayat, dan janganlah engkau, Muhammad, tergesa-gesa membacakan Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Surat Taha ayat 114. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan malaikat Jibril pada peristiwa Mikraj karena Jibril tidak mampu melewati Sidratul Muntaha. Kemudian Allah menyifati pohon di atas dengan firman-Nya, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Surat An-Nur ayat 35. Maknanya, tidak mengalami sesuatu yang bersifat baru, tidak pula akan hilang, terbit maupun tenggelam, namun ia sudah ada sejak zaman azali dan tidak akan pernah hilang selamanya. Ini seperti halnya zat Allah yang wajib ada, wajibul wujud, kekal, azali, tidak akan dihilangkan, dan akan ada selamanya. Begitu pula dengan sifat-sifatnya, karena itu adalah cahaya yang memancar dari zatnya dan yang selalu melekat dengan zatnya. Maka, bisa saja tabir nafsu tersingkap dari hati, sehingga hati menjadi hidup berkat cahaya-cahaya tersebut, sehingga roh dapat menyaksikan sifat-sifat Allah melalui miskat tersebut. Apalagi, tujuan diciptakannya alam semesta ini adalah agar manusia dapat menyingkap perbendaharaan tersembunyi, seperti yang difirmankan olehnya dalam sebuah hadits qudsi. Aku adalah kanzan makhfiyah, kekayaan yang terpendam. Aku ingin dikenali, maka aku pun menciptakan makhluk agar aku dikenali. Maksudnya adalah agar mereka mengenal sifat-sifatku di bumi ini. Adapun melihat zat Allah Ta'ala itu hanya bisa dilakukan alam akhirat saja, tanpa perantara cermin hati insya Allah, melalui pandangan tersembunyi, sirri, dan itulah yang dinamakan dengan Dhiflul Ma'ani. Allah Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Tuhanku dalam rupa anak muda yang tampan. Hadis riwayat As-Suyuti. Mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Dhiflul Ma'ani, di mana Allah bertajalli dalam bentuk tersebut di cermin ruh tanpa ada perantara antara Al-Mutajalli, Allah, dengan Al-Mutajalloh lahu, orang yang melihatnya. Allah Ta'ala suci dari segala bentuk penyerupaan dan pencitraan, baik jenis maupun fisiknya. Citra adalah gambar yang ada di cermin, bukan cermin itu sendiri, dan bukan pula orang yang melihat ke cermin tersebut. Maka, pahamilah benar-benar hal tersebut, dan itu adalah inti sebuah rahasia. Tapi, semua itu terjadi hanya di alam sifat, bukan di alam zat. Sebab, di alam zat, semua perantara akan terbakar dan lenyap. Tiada yang berkuasa di alam tersebut kecuali Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Maksudnya, mengenal melalui cahaya Tuhan. Sementara, insan al-hakiki merupakan mahram bagi cahaya tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dari Allah dan orang-orang beriman dari aku. Selain itu, Allah juga berfirman dalam hadits qudsi lainnya,
Aku menciptakan Muhammad dari cahaya wajahku. Maksud dari kata wajhi, wajahku, pada hadits di atas adalah zat yang maha suci yang terpancar dalam sifat penyayang. Sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadits qudsi, rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Surat Al-Maidah ayat 15. Dan Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, jika bukan karena engkau, Muhammad, jika saja bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan jagat raya ini. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sahabat Laila Robbi yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini bukan untuk sekadar melihat apa yang tampak oleh mata, tapi untuk belajar melihat dengan hati. Sebab mata bisa tertipu oleh rupa, namun hati tidak pernah keliru dalam mengenali cahaya Tuhannya. Barang siapa mampu melihat sifat-sifat Allah di setiap perjalanan hidupnya, melihat kasih dalam ujian, melihat rahmat di balik kesedihan, dan melihat kebijaksanaan di tengah kehilangan, maka sesungguhnya ia telah menatap sebagian dari keindahan Allah. Kelak, ketika semua tirai dunia tersingkap, ketika mata lahir tak lagi berfungsi dan hanya hati yang bersinar, mereka yang mengenal Allah di dunia akan dipersilakan untuk melihat wajahnya yang maha indah di akhirat. Itulah nikmat yang tiada bandingnya. Nikmat yang membuat seluruh ibadah, air mata, dan penantian menjadi bermakna. Maka, bersihkanlah hatimu dari cinta dunia, hapuskan debu dosa yang menutupi cermin jiwamu, dan izinkan cahayanya menembus ke dalam relung terdalam dirimu. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukanlah dunia, tetapi pandangan kasih dari Allah, Zat yang menciptakan kita, yang mencintai kita sebelum kita mampu mencintainya. Semoga Allah menuntun setiap langkah kita menuju pandangan itu, menjadikan hati kita lembut, jiwa kita tenang, dan hidup kita berakhir dalam senyum kerinduan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.